Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Eli di Kebun Eli. Teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang sedikit pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki dari menanam kalatia. Habitat asli kalatia ini sebenarnya ada di hutan hujan tropis ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mengadopsi mereka, memelihara mereka, kita memang harus mengetahui di mana tempat aslinya mereka berasal. Nah, seperti teman-teman tahu, hutan hujan tropis itu kelembabannya sangat tinggi. Nah, sementara kalatia ini kan tanamannya cenderung rendah ya, jadi dia ada di bawah-bawah pohon yang rindang gitu. Kelembaban lingkungan itu menjadi salah satu hal terpenting bagi kelangsungan hidup si kalatia ini. Jadi kalau suhu terlalu panas, kemudian udaranya juga terlalu kering, itu akan membuat daun-daun si kalatea ini crispy kayak kerupuk. Dulu waktu saya pertama kali adopsi kalatea, saya pernah mematikan mereka karena saya benar-benar tidak tahu dan memang belum mencari referensi tentang habitat mereka, kemudian bagaimana cara merawat mereka begitu. Jadi saya perlakukan seperti tanaman aroid yang lain yang mereka tahan terhadap kelembapan yang tidak terlalu tinggi, atau kadang-kadang suhu panas juga kan masih tertoleransi gitu. Nah, kalatia ini benar-benar sangat rewel terhadap suhu dan kelembapan. Bahkan Bu Amanda dari channel Planterina ya, itu dia malah bilang kalau kalatia ini misalkan diibaratkan anak-anak di SMA, dia itu anak-anak yang high maintenance, yang populer, yang ketika mereka butuh, mereka akan mendekati kamu. Tapi kalau mereka nggak butuh, bakalan dicuekin gitu. Tapi memang benar juga sih, kalatea ini memang bukan tanaman untuk plant lover yang pemula-pemula banget ya. Jadi sudah yang intermediate lah gitu. Yang pertama kita lakukan ketika kita mengadopsi kalatea ini benar-benar kita harus mencari tempat sesuai habitat aslinya. Jadi jangan meletakkan kalatea di tempat yang panas, itu benar-benar totally jangan. Jadi dia akan menggulung crispy kayak keripik dan bisa mati gitu. Jadi kita harus menempatkan dia di tempat yang teduh. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjaga kelembapan dia itu bagaimana? Sebaiknya ditaruh di grup tanaman yang lain. Kalau misalkan teman-teman punya kalatia, nah tempatkan kalatia secara berkelompok. Nah, itu akan menjaga humidity atau kelembapan di sekitar kalatia. Atau kalau misalkan teman-teman terbatas koleksi kalatianya, tempatkan berkelompok dengan tanaman-tanaman yang lain. Bicara kalatea memang tidak bisa dilepaskan dari menjaga kelembapan atau humidity-nya. Nah, teman-teman kalau ada waktu setiap pagi bisa selalu disemprot embun ya untuk menjaga kelembapan mereka. Maka mereka akan happy seharian meskipun cuacanya pada waktu itu lumayan panas atau kering. Namun seandainya teman-teman tidak ada waktu atau tidak sempat untuk melakukan kegiatan misting atau penyemprotan, teman-teman bisa mencoba trik dengan memberikan air di piring di bawah si pot-pot itu. Tapi kalau teman-teman takut atau ragu, itu akan menyebabkan si akar-akarnya mengalami root rot atau busuk akar, maka teman-teman bisa mencoba letakkan piring-piring atau gelas berisi air di sekitaran pot-pot, sehingga ketika panas siang-siang si kelembapannya akan tetap terjaga dari uap air yang ada di gelas tersebut. Tips lagi bagi teman-teman yang baru saja membeli kalatea, jangan langsung di repotting.
letakkan mereka di tempat yang teduh. Teman-teman biarkan mereka beradaptasi dengan lingkungannya sekitar 1-2 minggu. Nah, setelah mereka beradaptasi dengan kondisi cuacanya, lingkungannya, panas, suhu, kelembapan, tempatnya, nah itu baru teman-teman pindah mereka, atau kalau ingin mereporting mereka silahkan baru dipindah. Kenapa demikian? Karena ini akan mengurangi stres mereka. Karena Calathea ini benar-benar tanaman yang sangat-sangat sensitif. Kalau mendapati mereka dalam kondisi daun menggulung, kemudian kering, keriting, itu mungkin bisa jadi ada yang salah dengan perawatan kita. Jadi bisa jadi mereka overwatered atau malah justru mengalami kekeringan yang jelas tidak dalam kondisi yang ideal alias lembab gitu. Yang biasa saya lakukan dan itu sangat efektif ketika Calathea kita menggulung atau crispy, silahkan cepat-cepat teman-teman bawa ke kamar mandi. Diamkan di kamar mandi sekitar 1-2 jam. Untuk kebutuhan cahayanya, si Calathea ini sangat toleran terhadap low light sampai dengan bright indirect light atau cahaya yang redup sampai dengan cahaya yang super terang. Nah, maksudnya redup di sini adalah ketika kita bisa membaca dengan nyaman ya teman-teman. Nah, inilah yang menyebabkan Calathea ini banyak dipelihara sebagai indoor plant atau tanaman yang di dalam ruangan. Namun perlu teman-teman ingat bahwa Calathea ini sangat menyukai sirkulasi udara yang lancar sesuai dengan habitatnya. Jadi seandainya teman-teman meletakkan Calathea ini sebagai indoor plant, secara berkala harus dibawa keluar untuk menyehatkan sirkulasi udaranya. Untuk media tanam, Calathea ini tidak terlalu rewel karena kita bisa memakai campuran apa saja. Yang paling penting media tanamnya harus tetap lembab tetapi poros. Sedangkan untuk pemupukan, bahkan ketika kita tidak memupuk Calathea pun, dia akan happy-happy saja. Selama kelembapan, suhu, serta penempatannya kita itu bagus, maka dia akan tumbuh dengan happy. Demikian sharing kali ini, semoga saja ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Selamat berkebun teman-teman. Terima kasih sudah menghijaukan bumi kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.